Oke, selamat datang kembali di kuliah pemrograman berbasis web. Kita akan melanjutkan project kita. Yang terakhir kita sudah di bagian review project sudah, kemudian update tampilan juga sudah. Buat ini adalah tugas. Kemudian kita masuk sekarang di bagian 582 role dan permission. Project kita sebelumnya, sebentar. Ini adalah project sebelumnya. Ya, baru kita hanya update skin aja, itu belum ada melakukan pemrograman PHP atau Laravel. Kita hanya ngotak-atik di bagian HTML CSS. Nah, sekarang kita masuk ke bagian untuk pembuatan hak akses. Jadi ini adalah posisi awal. Nanti posisi akhir kita adalah nanti. Nah, ini adalah nanti web kita, nanti akan ada satu menu lagi, yaitu rule. Rule ini kalau diterjemahkan adalah peran, dan dia terdiri atas beberapa permission. Tapi ini permission saya coba secara jadi nanti maksudnya permission itu adalah nanti dia ada tabel role, ada tabel, misalnya ini bisa dikategorikan sebagai grup, ya, satu grup run. Maksudnya misalkan ini role itu kalau role itu nanti kita ada misalkan role sebagai admin, role sebagai editor, role sebagai publisher misalnya itu. Jadi ada grup user gitu. Dia sebagai apa? Dan satu grup itu bisa terdiri atas beberapa user. Dan dalam satu grup user, misalnya ini role, dia permissionnya apa? Jadi permission ini isi listnya. Misalnya ini dia bisa role list. Role list ini artinya dia bisa melihat isi dari tabel role. Dia bisa nambah tabel role. Dia bisa ngedit tabel role. Dia bisa ngapus tabel role. Dia bisa juga ini kalau tabel produk ini bisa. Kalau editor dia tidak bisa men-setting rule. Dia hanya bisa membaca produk. Ini tadi saya agak otak-atik nih, saya mau hapus role listnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa nambah ini perannya dia. Oh, editor dia bisa apa? Kita bisa nambah ini, dan itu akan otomatis edit. Itu jadi role. Nah, cuman bedanya di sini ternyata permission tidak bisa dibuat dinamis. Jadi ini akan tidak ada nanti permission ini, karena permission itu kita tidak bisa nambahkan kayak gini add gitu, karena itu masuk ke kode. Jadi ketika Anda membuat codingan ini, Anda harus memikirkan ada rule apa aja, ya, karena nanti ngefeknya nanti adalah misalnya tugas ini permissionnya apa, itu ada dalam coding, jadi tidak bisa ditambahkan lewat menu-menu seperti ini. Jadi ini kita hanya nambah tabel rule, dan di dalam rule ada permission. Nanti efeknya adalah kalau Anda login sebagai admin, ini sebagai editor ya, sebagai editor dia hanya bisa produk. Nah, saya coba ini kemudian nambah lagi user. Ya, nambah user, kemudian dia perannya sebagai apa? Ya, kita lihat nih editor, login sebagai Wayan, ini dengan email ini sebagai editor, sebenarnya sebagai admin. Admin bisa semua, sedangkan ini hanya editor. Dan editor tidak bisa melakukan penambahan akses. Coba nanti adalah misalkan ini, bentar, ini belum bisa setting, logout dulu. Saya tadi login sebagai admin, saya login sebagai ini, sign in, kemudian saya masuk ke bagian admin. Oke, saya masuk ke bagian admin. Nah, Anda lihat role-nya nggak ada. Harusnya user juga nggak boleh, nambah user nggak boleh, nanti saya hilangkan. Jadi dalam hak akses nanti menu yang ada pun
ada menu yang kelihatan, ada yang berdasarkan hak aksesnya, ada menu yang nampak, ada yang tidak. Ini harusnya role dan user nggak boleh, hanya admin yang bisa. Kemudian juga kalau saya tahu codingannya dan nyoba lewat router langsung rules gitu. Jadi walaupun kalau menunya nggak ada, tapi kalau kita lewat address di sini gimana? Nah, akan ada permission denied. Karena apa? Karena kita juga naruh security tidak hanya di HTML CSS tapi juga di controllernya. Jadi ketika masuk ke controller untuk melakukan, karena di controller kan ada fungsi-fungsi CRUD ya, ada index, ada update, ada store. Nah, di fungsi tersebut kita taruh permissionnya. Ketika masuk ke sana dan ada request untuk melakukan misalkan create. Nah, sebelum create itu kita cek hak akses. Nah, kalau hak aksesnya bukan admin, dia tidak boleh. Di sini akan keluar user doesn't have right permission. Oke, jadi itu gambaran project yang kita buat. Ini project yang sudah jadi, yang saya coba sebelum membuat video, dan ini adalah startup filenya. Ya, dari posisi kosong ini. Yang pertama kita harus nambah dua menu di sini, yaitu role dan user. Oke. Role dan permission, dan role permission ada di navigation. Nah, oke, ini di bagian tugas. Ini ada yang salah. Oke, ini saya hapus saja nih kemarin untuk latihan aja. Atau saya edit aja. Admin rules. Oke, saya buat rules saja dulu, nanti untuk bagian user nanti saya ganti rule. Oke, menu sudah, kemudian kita ke root. Jika diklik ini dia akan ke root. Oke, tinggal copy aja. Oke, slash rules ini karena banyak rule. Nanti kita membuat controller namanya rule controller. Kita lihat apakah sudah saya buat ada rule controller. Sepertinya sebelum up http controller. Oke, saya belum buat, maka saya belum buat karena ini pakai resource. Saya harus membuat controllernya pakai resource. Oke, PHP artisan make controller role controller min resource. Oke, nah untuk membuat untuk membuat pengaturan hak akses itu kita tidak membuat coding dari awal, tetapi kita menggunakan library. Library-nya adalah library-nya adalah Sparty permission ini. Oke. Jadi kita memakai ini sehingga codingannya bisa lebih singkat, jauh lebih singkat ya, dan juga lebih terjamin keamanannya. Jadi kita memakai ini, Anda silahkan masuk ke alamat ini, kemudian bagaimana instalasinya bisa dilihat di sini, prerequisite-nya, itu syarat-syaratnya. Ini hanya bisa untuk level 6 ke atas ya, tidak bisa untuk Laravel 5 ya, ini untuk Laravel 6 ke atas. Kemudian ini ada panduan. Oke, kita lihat di installation-nya aja. Installation in Laravel. Oke, ikuti proses ini. Yang pertama, consult the prerequisite page for important information regarding your user model. This package publish config permission.
Saya juga ngikut. Bentar. Oke, kita ikuti petunjuk di sini. This packet publish a config permission PHP. If you already have a file that name, you must rename or remove it. Oke. Kita cek di bagian config. Config. Apakah sudah ada permission.php? Jika ada, maka ini perlu dihapus sesuai petunjuk di sini. Bentar, ini ya. Jadi Anda cek dulu apakah sudah pernah menginstal. Kalau belum sih nggak apa-apa. Di sini cek dulu apakah ada permission.php. Ya, kalau ada itu dihapus dulu. Oke. Kita belum ada. Langkah berikutnya adalah composer require. Ya, ini jalankan. Copy, Anda jalankan lewat sini. Oke, maka dia akan melakukan download. Sambil nunggu download selesai, kita coba lihat petunjuk berikutnya. Maka berikutnya adalah melakukan config di bagian app.php. Additional tapi dilakukan aja di providers ini. Oke. Berikutnya adalah lakukan execute perintah ini. Oke, lakukan clear, kemudian lakukan migrate. Oke, saya rasa bisa dilakukan. Oke, ini masih proses. Oke, proses instalasi sudah berhasil. Saya coba refresh. Kemudian langkah berikutnya lihat petunjuk. Kemudian lakukan config app, tambahkan ini provider. Config app. Config app. Provider. Ya, ini terus tambahin di bawah provider ya. Kita lihat dulu. Oke, benar. Kemudian berikutnya lakukan publish, copy. Oke, udah jalan, jadi langsung publish sudah. Oke, ini ada permission PHP ya, dia nambah. Kemudian juga di migration dia bagian database. Di database juga dia menambah migration yang untuk membuat tabel permission. Saya lihat ke sini lagi. Berikutnya adalah melakukan clearing. Oke, ikut aja. Oke. Satu lagi. Clear, kemudian lakukan migrate.
Oke. Oke, sudah satu gini sudah dibuat. Kita lihat di database apakah ada perubahan di bagian database. Localhost Laravel. Ini kok Laravel PHP admin. Oke, ini ada tabel yang nambah ya. Ada roles, permission, role has permission, kemudian jadi ini ada yang nambah sama ini model has role, model has role. Nah ini. Jadi ada beberapa tabel yang nambah dari PHP Artisan Migrate tadi. Oke, instalasi sudah selesai ya. Instalasi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian codingan ini. Oke, berikutnya saya akan untuk instalasi di video ini, nanti untuk proses berikutnya di video berikutnya.